Tugas kelompok. Sejarah lahirnya sosiologi dan perkembangannya. Nama-nama kelompok 1. Sejarah sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata socius, bahasa Latin yang artinya kawan, dan logos, bahasa Yunani, yang berarti berbicara atau kata. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas tentang masyarakat. Namun saat itu, pembahasan mengenai masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti perang, konflik sosial, dan kekuasaan dalam kelas-kelas penguasa. Sejak saat itu, berkembanglah satu kajian baru tentang masyarakat yang disebut sosiologi. Sosiologi modern berakar pada karya para pemikir abad pencerahan atau sekitar abad ke-17. Hal ini sebagai dampak revolusi industri yang memicu lahirnya beberapa penemuan di bidang ilmu dan teknologi. Ilmu sosiologi kemudian lahir dan tampil sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan tersebut. Tokoh-tokoh penemu sosiologi. Tokoh pertama. Tokoh sosiologi klasik yang pertama ini adalah tokoh yang paling sering dianggap sebagai bapak sosiologi, yaitu Auguste Comte yang lahir pada tahun 1789 di Prancis. Comte adalah orang yang menyematkan kata sosiologi. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Tokoh kedua, teori Max Weber cenderung pada tindakan sosial. Max Weber mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi tentang tindakan sosial, serta hubungan dengan sebuah penjelasan terkait sebab, akibat mengenai arah, dan tindakan tersebut. Tokoh ketiga, Karl Marx merupakan tokoh sosiologi klasik yang mengemukakan teori kelas sosial. Pemikiran Karl Marx salah satunya adalah dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yaitu kaum bourgeoisie dan kaum proletar. Tokoh keempat, Herbert Spencer merilis buku berjudul The Principles of Sociology yang menguraikan tentang materi sosiologi secara sistematis. Menurut Spencer, objek sosiologi yang paling pokok adalah keluarga, politik, agama, industri, dan pengendalian sosial. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi masuk ke Indonesia saat masa penjajahan Belanda. Ilmu ini dikaji dengan cara yang cukup berbeda karena para pemikir didominasi oleh ahli hukum, sehingga awalnya sosiologi hanya digunakan untuk mendukung pengkajian hukum dan ilmu pengetahuan lainnya saja. Selain itu, ilmu sosiologi dikaji oleh tokoh-tokoh Nusantara seperti Sri Paduka Mangkunegoro IV yang sering memasukkan unsur relasi manusia dalam ajaran Wulan Re. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan juga ikut mempraktikkan konsep sosiologi. Hingga pada akhirnya, sosiologi mulai diajarkan di Sekolah Tinggi Hukum yang berlokasi di Jakarta. Bahkan sekolah ini menjadi satu-satunya institusi pendidikan yang mengajarkan sosiologi kepada para mahasiswa. Sekian dan terima kasih.